memberikan hasil kerja lapangan kita, yaitu wawancara. Sebelum itu di sini kita mendapatkan judul bab, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan beberapa kelompok atau anggota kelompok saya. Pertama namanya Amer, kedua Yazida, ketiga Septiana, yang keempat Adib, yang kelima Ramdhani, yang keempat Lazmi. Nah, di sini kita bisa lihat jawaban dari pendapat luar, yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pijakan utama bagi menyusun konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, di sini dari bab yang kita dapat, kita membuat beberapa pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan yang ada di depan saya. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari kita Amir. Pertanyaan di sini. Pertanyaan nomor 1. Menurut saudara, apa saja tantangan bagi masyarakat yang perlu diperhatikan secara bijak untuk menjaga Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara? Tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila meliputi pengaruh budaya asing, terutama di kalangan pelajar, kendala dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi, lemahnya penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, serta dampak negatif perkembangan zaman, seperti banjir informasi dan apatisisme masyarakat. Pentingnya pendidikan dasar tentang Pancasila menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan tersebut. Itu jawaban dari responden 1, soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 yang akan dibacakan oleh saudara kita Yazida. Pertanyaan dipersilakan. Baik, pertanyaan nomor 2 itu menurut saudara, tujuan apa yang harus dimiliki sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan? Kesejahteraan dan kebahagiaan adalah konsep relatif yang terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Tercakup dalam tujuan kesejahteraan membutuhkan perhatian kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelesaian masalah seperti oligarki dan implementasi kebijakan yang mensejahterakan secara menyeluruh, penting untuk menangani permasalahan secara langsung dan menguraikan masalah konflik seperti korupsi anggota dan membuat regulasi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Seperti itu jawaban dari responden 2 tentang soal nomor 2. Selanjutnya dari pertanyaan nomor 3 akan dibacakan oleh saudara kita Septiana. Pertanyaan dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu apa pendapat atau argumen Anda mengenai dinamika Pancasila dalam aspek implementasi nilai Pancasila yang pertama, yaitu agama. Pendapat para responden tersebut menekankan pentingnya nilai keagamaan, toleransi antar agama, dan keberagaman di Indonesia. Meskipun Pancasila menegaskan ketuhanan yang Maha Esa, penegasan ini tidak mengabaikan keberagaman agama. Kesimpulannya adalah bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih agama mereka sendiri tanpa paksaan, dan pentingnya saling menghargai serta meningkatkan toleransi agar negara tetap bersatu meskipun beragam. Seperti itulah jawaban dari responden 3. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu dari responden 4 akan dibacakan oleh saudara kita dari keluarga. Baik, pertanyaan nomor 4. Apa yang menjadi nilai-nilai dasar dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Nilai-nilai dasar Pancasila seperti persatuan memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara.
Tanpa persatuan, penerapan nilai-nilai lainnya menjadi sulit dan negara dapat menghadapi ketimpangan serta berbagai persoalan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara holistik guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Itu dari jawaban responden tepat. Yang selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara kita, dua saudara kita, yaitu Ramdhani sama Lutut Asri. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari 4 pertanyaan yang sudah kami tanyakan ke 4 narasumber atau responden kami. Tantangan kritis yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah penyebaran luas informasi palsu yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara. Pentingnya pendidikan dasar Pancasila menjadi sorotan utama dimulai dari tingkat sekolah dasar agar generasi muda memahami esensi Pancasila dan pembangunan persatuan yang kuat. Sementara tujuan negara kesejahteraan menekankan perluasan kualitas SDM untuk bersaing secara global, mengatasi pengangguran dan meminimalkan pengambil alihan lowongan kerja oleh tenaga kerja asing. Baik, untuk kesimpulan yang kedua, yaitu dalam konteks keberagaman agama perlu adanya saling menghargai dan peningkatan toleransi agar Indonesia tetap bersatu. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan yang pokok dengan 5 nilai dasarnya: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pilar-pilar utama pembangunan negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat menjaga keutuhan dan mengarah pada perkembangan yang berkelanjutan, menghadapi berbagai tantangan dengan kekuatan persatuan dan keadilan. Oke, itu saja itu kesimpulan dari beberapa responden kita yang kita cantumkan di dalam slide. Ya, itu aja. Saya perwakilan dari kelompok 3 atau kami di depan ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.